Om Swastiastu, salam dan bahagia. Saya Nikomang Ayu Sudianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan saya mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah budaya positif dapat diterapkan dengan menjalankan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid. Saya harus berperan menjadi guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak serta menanamkan budaya positif di sekolah untuk mempermudah mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak menuju selamat dan bahagia dengan strategi yang berpihak kepada murid. Budaya positif terdiri dari 5 hal, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Budaya positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Selain itu, budaya positif juga mengarahkan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, yang akhirnya dapat membuat murid memahami dan menyadari kesalahan berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi ini biasanya dari internal atau eksternal. Motivasi utama manusia menurut Gosen adalah 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang dilakukan murid karena ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan penghargaan adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai adalah motivasi dan intrinsik. Ketika seseorang memiliki motivasi intrinsik, maka akan berdapat panjang, yaitu mereka akan berbuat sesuatu yang positif tanpa terpengaruh adanya hukuman ataupun hadiah. Posisi kontrol guru memiliki 5 posisi, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol ideal seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Artinya, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keyakinan kelas adalah keyakinan yang bersifat universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Segitiga restitusi adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menumbuhkan keyakinan. Budaya positif dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan, dan peran nilai guru penggerak serta visi guru penggerak. Budaya positif berkaitan dengan tujuan pendidikan adalah budaya positif dapat menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid sehingga tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Budaya positif kaitannya dengan peran dan nilai guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud bila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah untuk mewujudkan salah satu visi guru penggerak, yaitu mewujudkan siswa yang unggul. Untuk mewujudkannya, diperlukan budaya positif yang membuat sekolah yang nyaman dan menyenangkan.
Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya menjadi paham tentang konsep-konsep inti budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, teori posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus benar-benar kita pahami dan diterapkan oleh kita dan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah yang pertama, tidak semua masalah pada siswa harus diselesaikan sendiri oleh guru. Namun guru dapat membantu siswa menemukan masalahnya sendiri dengan pendekatan segitiga restitusi. Pemberian reward tidak selamanya baik, justru dapat mematikan kreativitas, bersifat menghukum, merusak hubungan, dan mengurangi ketepatan. Ternyata posisi kontrol guru sebagai seorang teman kurang tepat karena siswa hanya akan bergantung pada guru tertentu saja. Perubahan yang terjadi adalah penerapan posisi kontrol teman dan pemberi hukuman menjadi posisi manajer. Yang kedua, mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang ketiga, tidak lagi memberikan penghargaan atau peringkat pada siswa tertentu, dan kemudian memecahkan masalah tidak lagi sendiri namun bersama siswa membantu memecahkan solusinya sendiri dengan segitiga restitusi. Pengalaman di kelas. Hal yang pernah saya alami adalah saat menangani kasus siswa yang datang terlambat di kelas. Saya sudah sedikit menggunakan pendekatan restitusi dan berperan sebagai manajer. Di situ saya menanyakan permasalahan yang terjadi, akar permasalahannya, kemudian bersama-sama dengan siswa mencari solusi bersama agar siswa itu tidak terlambat lagi. Perasaan saya sangat senang karena dapat menyelesaikan masalah tanpa harus memberikan hukuman kepada siswa, serta tidak harus pusing-pusing memecahkan sendiri masalah-masalah yang terjadi. Saya juga lebih termotivasi untuk terus menerapkan dan mengembangkan konsep-konsep budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Dari pengalaman tersebut, refleksi yang sudah saya lakukan adalah hal yang sudah baik adalah keyakinan kelas, disiplin positif, dan segitiga restitusi. Yang perlu diperbaiki adalah membangkitkan motivasi internal dan pemilihan kata saat melakukan restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai seorang teman. Namun, saya merasa mereka seperti tidak ada batasan dengan saya dan mereka seperti selalu bergantung kepada saya. Namun sekarang saya merubah posisi kontrol saya menjadi manajer yang mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah melaksanakan segitiga restitusi tanpa saya sadari sampai pada tahap memvalidasi kesalahan, dengan memberi mereka penguatan dan mencari tahu permasalahannya. Namun, saya selalu memberikan solusinya secara langsung, bukan membebaskan anak untuk mencari solusi dari permasalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana kita menintrospeksi diri kita tentang sikap dan perilaku kita dalam menerapkan budaya positif. Kita harus bisa menjadi teladan sebelum kita menggerakkan warga sekolah untuk melakukan budaya positif. Satu kutipan dari Theodore Roosevelt adalah, karakter adalah faktor penentu dalam kehidupan individu dan bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga menginspirasi. Om Santi 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 Om.